Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari brosur saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Yang saya hormati Komisioner OJK Bapak Mulyaman Haddad Hafizahullah wa ta'ala beserta seluruh pimpinan bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan dan kemenangan buat kita semua. Alhamdulillah. Yang pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat. Kita sudah melewati lebih dari separuh bulan Sya'ban, dan kalau saya waktu dihubungi panitia dari HIK, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, ini orang soleh-solehah semua. Ya namanya juga bank syariah, mereka belum ajan aja udah pada sholat. Dan kalau orang awam seperti saya, mungkin persiapan Ramadan dari Rajab kemarin udah baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban sekarang, dan sampaikan umur kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kalau saya lihat nih wajah-wajahnya ini persiapannya mungkin udah setahun sebelum Ramadan. Tadi ya saya masuk aja kelihatan persiapannya. Ya udah ada yang beli pisang buat dikolak Ramadan nanti dari sekarang, Masya Allah. Jadi air Pak Ustadz ya. Baik, pertama bersyukur atas segala nikmat yang tercurah kepada kita. Sehat aja begitu mahal. Kemarin ada artis sakit setahun 30 miliar. Setahun 30 miliar. Duit 30 miliar. Lalu kita beliin kerupuk, mungkin Indonesia kelelep. Itu sehat sampai kayak gitu. Dan kemarin saya syuting waktu umroh untuk poros surga, saya dapetin ada seorang 84 tahun umurnya, pas masuk 84 nggak bisa buang air kecil. Dokter belum ada yang bisa nyembuhin, sampai anaknya bilang kalau ada yang bisa nyembuhin ayah saya, boleh minta mobil, boleh minta rumah. Terus si bapak dari ruang perawatan nangis, subhanallah, buat buang air kecil doang mobil sama rumah. 83 tahun lancar. Kalau dihitung itu udah berapa mobil, udah berapa rumah, subhanallah. Apalagi nikmat-nikmat Islam yang menurut Al-Quran harganya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Dalam Al-Imran 91 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bihi. Seandainya ada orang yang tidak beriman mau nebus dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan emas
sebesar bumi ini, fala yuqbala min ahadihim bil'ul ardi dhahaba, nggak diterima. Subhanallah. Maka kita bersyukur dan alhamdulillah, ini para pejuang, ini orang-orang yang hadir di depan saya adalah orang-orang yang ingin membawa kejayaan bagi umat lewat ekonomi syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita. Amin. Emang sih kemiskinan yang paling bahaya adalah kalau miskin iman, tapi miskin harta juga hampir-hampir. Sebab nih SMS ya yang masuk ke handphone saya, Ustaz, saya udah putus asa. Ini SMS yang saya yang terakhir, mungkin besok saya nggak SMS lagi. Saya bilang, Pak, jangan bunuh diri. Enggak kok, ini memang pulsa saya udah habis. Syuting pagi sama Mama Dede, habis keluar studio, kemudian Ustaz, saya mau jual paru, saya mau jual ginjal. Saya bilang, maaf Pak, saya memang orang Bogor, tapi saya nggak dagang soto. Nah, saya udah putus asa. Kalau kemarin iseng-isengan komen di BlackBerry-nya pasang status akibat makan beras plastik, buang airnya gayu. Dalam kondisi kayak gini, ada banyak ternyata orang yang kemudian dengan kemiskinan jauh dari agama. Bahkan di pesawat, ya ada kru yang curhat, keluarganya dia udah nggak mau lagi ibadah, Pak Ustaz. Kenapa? Buat apa hidup susah? Sholat buat apa rukuk sujud? Kalau semakin hari beban hidup semakin berat, kalau semakin hari hidup makin susah. Subhanallah. Sementara ada orang yang walaupun miskin harta tapi kaya iman, semua dinikmati. Walaupun gajinya mungkin cuma 80 juta sebulan, dia cukup. Alhamdulillah. Makanya kemarin juga saya sama BMI dan BMM habis launching gerakan cinta masjid menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, supaya orang memperbaharui spiritualnya di masjid. Keluar Ramadan insya Allah dosanya diampuni dan imannya sehat, insya Allah ekonominya juga sejalan dengan kenaikan iman, sejalan dengan pertambahan iman, insya Allah ekonominya menjadi berkah. Karena kan alhamdulillah kalau masuk Ramadan tuh terutama awal-awal akan banyak newcomers, pendatang baru ke masjid. Kita sambut aja dah, yang udah ahli masjid nggak usah sombong. Kadang-kadang begitu ada, ini maaf bener, saya kisah nyata. Ya karena Ramadan hari pertama pakai sarungnya aja orang-orang gulungnya di depan, di belakang. Itu kadang-kadang udah, wah awas nih, beresin sendal. Udah dicurigain duluan. Padahal ahlan wa sahlan, gak apa-apa dah. Makanya tuh hari 1 sampai hari 7 tuh penting. Iya. Makanya kemarin saya ikut dah. Pokoknya kalau acara menuju kebaikan, mudah-mudahan saya menjadi satu titik di dalamnya untuk mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah saya hari pertama mau ke masjid sholat tarawih, saya imam nggak kebagian Pak. Gitu, Pak, saya mau lewat. Maaf Pak, udah penuh. Lihat aja nih. Akhirnya dia nengok lagi, Pak Ustadz ya? Iya. Silakan Pak Ustadz. Hampir katanya. Bisa nggak mulai-mulai kalau dia nggak ada. Dikasih kesempatan. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya ya mudah-mudahan ya dengan keuangan syariah, ya saya juga nasabah dari beberapa lembaga syariah. Walaupun mungkin ada yang nawarin yang bukan syariah dengan margin atau dengan kelihatannya sih kayaknya ini kecilan, ini cicilannya. Tapi saya ambil, biarin dah, Allah Maha Kaya. Ya, saya yakin. Memang kadang-kadang hitungannya kenapa jadi gede banget gitu. Lah karena Tuhan saya Maha Kaya, saya bismillah. Karena Tuhan saya Maha Kaya, saya bismillah. Walaupun nih, jauh juga. Tapi alhamdulillah, ya, saya nggak tergoda, ya, dan saya tetap berjalan bersama dengan syariah. Karena likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Surat Al-Maidah ayat 48, amang Allah udah
menurunkan syariah dan cara way of life. Dan ini sistem ekonomi yang insya Allah sistem yang menenteramkan, yang insya Allah akan memperkuat ekonomi umat. Kalau ekonomi umat bagus, insya Allah Ramadan juga tenang. Ya, insya Allah Ramadan juga mereka akan bisa mengisinya dengan baik. Kemarin di Sumatera Utara saya ngisi tarhib. Saya bilang, hadirin senang nggak? Mau masuk bulan suci Ramadan? Senang. Enak nggak puasa? Enak. Enakan mana lebaran? Enakan lebaran. Ya memang mereka jawab pakai dalil juga sih. Karena kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Buat orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Salah satunya adalah bahagia waktu buka. Idul Fitri kan buka. Idul Fitri artinya kembali makan pagi, kembali sarapan. Sunnah kan sebelum sholat Idul Fitri kita nahan. Kita batal. Ya, kita makan dulu. Walaupun cuma 2 piring kita batalin gitu. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Adha kan kita puasa. Ya, itu kalau yang paham. Baik, saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena saya diminta tarhib, mungkin saya ingin sampaikan buat diri saya sendiri dan buat kita semua, minal istiqdadat li syahri Ramadan, dari persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bagus sampainya nih jualannya. Karena waktu di Sumatera Utara bilang, Ustaz, ternyata yang senang nyambut Ramadan bukan cuma Muslim. Saya bilang memang Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, teman saya lahirnya di Southampton, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. Itu anaknya, Sheila Courtney, tinggal di Newcastle, itu S2-nya ekonomi Islam, padahal dia bukan Muslim. Dia bilang ini sistem hidup yang sistem ekonomi yang rahmat deh. Makanya bapaknya pun itu anaknya tinggal di Newcastle, bapaknya ngaji sama saya. Ya, saya pertama, ngapain mister belajar Islam sama saya? Umat Islam itu tenang Pak Ustaz. Saya di Inggris, we have to take Valium. Mau tidur aja mesti minum Valium. Saya lihat umat Islam, jangankan minum Valium, jangankan di kasur, lagi dengerin ceramah. Khusyuk gitu. Nah, kalau orang soleh dengerin ceramah, matanya terpejam, lehernya tertunduk, kayaknya meresap gitu. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Tapi kalau di sini emang beda. Alhamdulillah, emang kelasnya, dari wajahnya terpancar wajah ahli sujud dan ahli taat semua. Setiap nulis transaksi aja dibacain akadnya, ya kan? Bismillah, syahadat, masya Allah. Gimana nggak tentram? Alhamdulillah tuh saya bisa bayar terus tuh. Walaupun berat gitu. Mungkin karena di awal bismillah kali ya, dengan nama Allah. Ya, makanya kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Karena kalau nggak dimulai bismillah kan berkahnya terputus. Sekarang pakai bismillah jadi berkah. Alhamdulillah. Baik, mungkin di sini persiapan yang pertama adalah istidad ar-ruhi, persiapan spiritual. Banyak orang gede badannya nggak bisa puasa, malahan mau bayar fidyah. Ustaz, boleh nggak saya bayar fidyah? Ya Bapak, badannya segede gitu nggak kuat puasa. Saya sebenarnya mau Pak Ustaz puasa, cuma satu yang saya nggak kuat, lapar sama haus. Saya bilang anak saya juga ngomong begitu Pak. Semua itu kembali pada kekuatan spiritual. Makanya kalau kita baca buku para ulama, kenapa Nabi banyak doa dari Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian sum yauman fi Sya'ban. Walaupun puasa cuma 1 hari di Sya'ban, apalagi di Rajab, mungkin di bulan haram itu kita al-ikthar minas siyam, kita memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, mengkondisikan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di Masjidil Haram tarawih 2,5 jam, kunutnya aja 1/2 jam. Kalau di Jakarta 1/2 jam udah semuanya tuh. Malah anak muda dia bentuk tim, ada intelijennya juga, dicari masjid mana yang paling cepat.
intelijen, sana 29, sana cek 28. Ada apa gitu? Mending di masjid itu imamnya baca Fatihah satu nafas. Nanti ada lagi, di sono, masjid sono imamnya udah kagak nafas. Mati dong. Makanya terawih perek. Itu kondisi spiritual menentukan. Kondisi keimanan menentukan. Makanya begitu, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman. Makanya dia siap untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau yang enggak, mungkin wah Ramadan berat nih, susah nih, nggak bebas nih. Ya, tapi kalau yang beriman, masya Allah. Ini kan model-model orang yang kalau akhir-akhir Ramadan kayaknya sedih. Ya Allah, udah mau pergi aja nih Ramadan. Tapi kalau orang yang kurang imannya, itu ngebuletin jadwalnya aja tuh. Hari 29, bisa lebaran nih. Kayaknya udah kehabisan fisiknya. Di saat mungkin orang-orang yang di depan saya ini kayaknya, waduh, baru masih mau on. 3 hari hatam, Alhamdulillah karena kekuatan spiritual. Di Masjidil Haram, waktu bawa jamaah umroh, kalau Ramadan itu kan sholatnya 2,5 jam. Itu kondisi spiritual sama ilmu deh tuh. Kalau yang nggak pakai spiritual sama ilmu, mungkin ikut nangis juga. Sama yang punya ilmu, nangisnya sih nggak bisa dibedain. Tapi mungkin dalam hatinya, kalau yang ini nangis paham, yang ini nangis kelamaan. Untung dapat hadiah dari Bank Syariah deh. Kalau nggak, mendingan cari bulan lain dah. 2,5 jam ya. Persiapan spiritual ya untuk nyambut Ramadan. Insya Allah kalau spiritualnya bagus, Ramadan dilalui dengan bagus. Yang kedua, al-istidad al-jasadi, persiapan fisik mungkin. Nabi sebelum Ramadan berbekam supaya sehat. Mungkin yang giginya bolong tambel supaya jangan waktu makan korma nyangkut bengkak. Nggak puasa 4 hari. Kesehatan Nabi berbekam. Mungkin kita udah siapin madu, mungkin kita udah siapin habbas sauda atau vitamin-vitamin yang lain supaya di Ramadan kita sehat. Olahraganya juga udah diatur ya. Mungkin 1 jam menjelang buka kita lari, mungkin pendek aja Jakarta Bogor gitu kan. Besok kan acan kan. Persiapan fisik. Yang kedua, al-istidad al-mali, boleh persiapan uang. Mungkin ibu-ibu antingnya 2-3 kilo emas udah mulai dihitung, mau dikeluarin. Bahkan kemarin ada, Ustadz saya nggak sampai nisab nih, boleh nggak saya keluarin? Bagus, Masya Allah. Mungkin udah ada yang bikin program, saya mau bikin makanan buat orang buka, saya mau bikin makanan buat orang yang itikaf, saya mau beli Quran. Saya dulu sama Bank Syariah ya, karena hampir Bank Syariah saya dekat gitu ya. Dia bikin beli Quran Braille, saya ikut nyebarin, dibagiin ke orang-orang tunanetra. Subhanallah, itu Quran saya bawa dibagiin ke daerah-daerah di Indonesia. Kita kalau megang sama aja kertasnya, tapi di tangan mereka sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita pegang-pegang ini enggak ah, tapi dia bisa baca. Kita udah siapin dari sekarang. Oh, saya mau beli Quran, saya bagiin. Oh, saya mau beli ini. Saya hitung harta saya hitung perniagaan saya untuk saya nafkahkan selama Ramadan ya. Kalau umroh di bulan Ramadan aja pahalanya sama dengan haji, insya Allah dari apa yang kita keluarkan di jalan Allah juga akan berlipat bernilai di sisi Allah. Mungkin ada yang udah pernah dengar kisah Sayyidina Utsman, orangnya udah meninggal, tapi kita yakin amal solehnya masih ngalir terus. Malah di Madinah ada hotel wakaf Sayyidina Utsman. Katanya itu dari sumur rumah yang pernah dinafkahkan oleh Sayyidina Utsman. Di sekitar itu ada 1557 pohon korma masih berbuah. Katanya masih ada rekening atas nama Sayyidina Utsman. Saya langsung mikir, subhanallah, orang yang udah meninggal rekeningnya masih hidup, kita orangnya masih hidup. Rekening kita ada yang ditelepon sama banknya, Pak ini mau diterusin nggak nabungnya? Kemudian yang keempat,
adalah istiqdadul fikri wal ilmi, persiapan ilmu. Ya mungkin ya kalau di sini sih orang alim semua ya, di kalangan awam tuh kadang-kadang masih aja. Ya, saya 5 tahun tuh bawain Ustadz menjawab SCTV, pertanyaan masih kayak gitu aja. Ustadz gimana kalau ngerendam selama puasa? Dari habis sahur sampai mau menjelang buka. Ya, ada yang nanya suntik. Ya saya udah bilangin kalau nyuntik, apalagi yang disuntikin bukan makanan. Ya kalau Ustadz saya nyuntik nih vitamin C, D, E, sama dikit sayur asem dah. Saya udah bilang ini laisa min manfadin maftuh. Ini bukan dari lubang terbuka yang nyambung ke lambung. Maka kalau disuntik obat, ini fatwanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi bilang boleh. Ya walaupun sebenarnya orang sakit kan boleh buka. Ya, faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, kita boleh batal. Tapi kalau memang obat, ya ada aja tuh asma gimana? Hanya Ustaz, niatnya itu dari awal Ramadan apa dari setiap malam Ramadan? Kadang-kadang kalau awam suka nanya begitu. Iya. Ada yang, Ustaz, saya nggak niat semalamnya. Udah gitu dalam keadaan junub, bangun-bangun setengah 12 siang. Terusin puasa apa terusin sahur? Dipersiapkan ilmunya, sebab orang yang beramal dengan ilmu insya Allah amalnya diterima. Dan kita juga tahu kalau orang beramal tanpa ilmu, ya mardudatun la tuqbalu, bisa ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mempersiapkan rohani kita, spiritual kita, kemudian siapkan fisik kita, mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat, amin. Kemudian juga persiapan fisik kita, persiapan harta kita, persiapan ilmu menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan baik. Dan ada hadis riwayat Tirmidzi, raghima anfu rajulin, mungkin bahasa kitanya jelek banget tuh orang. Dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan suci Ramadan. Dia ada di dalam bulan suci Ramadan. Summan salakha, kemudian Ramadan pergi. Ya, dia belum diampuni dosanya. Makanya mudah-mudahan kita udah bikin program, ya, hafalan, tilawah, Ramadan bersama keluarga, buka bersama anak yatim, sambil kita doain anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Karena zaman ini, ya, zaman sekarang, ya hanya Allah saja yang bisa menjaga dan melindungi mereka dari kehidupan yang buruk. Mudah-mudahan doa-doa kita lah yang menjaga mereka. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam aja, orang yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, selalu dalam doanya menyempatkan, menyelipkan, memasukkan nama anaknya. Misalnya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tetap wa min dzurriyyati, anak keturunan kami. Mudah-mudahan Ramadan bersama keluarga. Kebetulan saya juga di Indosiar ada acara sama anak-anak, Pak. Ya, aksi junior. Ini hari libur, tapi nanti malam ada, besok ada lagi. Anak-anak umur 6 sampai 12 tahun lomba ceramah dan sambung ayat. Walaupun cuma juz 30, tapi alhamdulillah. Ya, juz 30 ada di antara mereka yang bacaannya udah bagus-bagus. Kita bacain misalnya innalil muttaqina mafaza, diterusin sama mereka dengan cantik. Dan tahun yang lalu, ini tahun kedua. Tahun lalu alhamdulillah anak saya yang ke-6 namanya Abdul Hasim, umurnya baru 1,5 tahun. Nonton acara itu tiap hari udah bisa sambung ayat, padahal baru 1,5 tahun. Asal saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, percis anak saya. Tapi begitu habis awal saya berangkat haji nganterin bapak ibu pulang haji saya kemarin nganterin bapak sama ibu cuma 19 hari. Pulang, saya jajal sambung ayat, anak saya nggak nyambung. Malah atid nini. Rupanya udah ganti sama lagu cita-cita. Ditinggal sebentar, atid nini. Allah, makanya mudah-mudahan ya. Saya senang hadir juga, walaupun kurang tidur. Saya nggak makan siang selama Ramadan gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik, atau paling enggak berusaha untuk memberikan yang baik. Sampai di sini, terima kasih, mohon maaf. Ya, selamat
kita menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tenang-tenang, tentram, kehidupan ekonomi kita juga bagus, disupport sama lembaga keuangan perbankan syariah, ya, sehingga insya Allah masyarakat dihindarkan dari riba, ya, dan segalanya, sehingga hidup mereka berkah. Kalau hidup mereka berkah, insya Allah negeri ini juga akan menjadi negeri yang berkah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena saya percaya Maryam saja di tempat sujudnya makanan turun dari langit. Anna laki hada, kata Nabi Zakaria, qalat huwa min indillah. Makanan itu dari sisi Allah. Allah yang akan turunkan dan Allah yang akan berikan kepada kita. Ini saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kealfaan. Saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.